Halo Gen Z yang keren dan teman-teman milenial, siap untuk mencari tahu hal-hal menarik bersama kami? Ini dia, Kepoin Gen Z. Usia pubertas, usia labil, di mana segala sesuatunya tidak jelas. Kita ketahui bahwasanya setiap individu manusia mempunyai potensi jiwa. Dan potensi tersebut ada dua jalan, ada jalan fujur dan takwa. Ada baik, ada buruk. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kelemahan, ada kekuatan. Ada bakat, tentunya ada kecenderungan. Apa itu jiwa? Jiwa adalah lahan, di mana nilai-nilai kebenaran ditanam dan buahnya adalah kebaikan. Di alam dunia, alam barzah maupun alam akhirat. Siapa yang dikatakan para pemuda-pemudi yang sukses? Tergantung siapa yang mengolah jiwa mereka. Kali ini kita akan kepoin pendapat dari teman-teman Gen Z terkait dengan tema yang akan kita angkat pada episode kali ini, yaitu healing. Kepoin Gen Z yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa ini? Kalau boleh tahu? Mas Adit. Mas Adil. Mas Ian. Mas Ian. Mas Farhan. Mas Farhan. Coba Mas Ian ya. Mas Ian pegang dulu. Ini masih apa ini? Istirahat. Masih jam Ya. istirahat. Oke. Tadi masih ngobrol asik. Yang diobrolkan apa ini tadi? Berapa sih? Tentang Rohis. Ya. Oh, tentang Rohis. Ya. Oke. Kalau boleh berbagi dengan teman-teman Kepoin Gen Z. Menurut kalian ini healing itu apa sih? Coba dari Mas Adit dulu. Pernah healing kan? Pernah. Apa? Menurut Mas Healing adalah suatu liburan kegiatan untuk istirahat. Oke, sebuah kegiatan untuk istirahat. Kalau Mas Mas Ian? Ya, menurut saya healing adalah suatu kayak gimana ya? Ya melepaskan diri, kayak meluapkan diri lah, meluapkan diri ke berbagai tempat. Emang sebelumnya terikat gitu ya? Ya, Kok setelah itu dilepas gitu ya? Melepaskan diri maksudnya kok bisa disederhanakan lagi? Mungkin teman-teman Kepoin Gen Z masih bingung. Maksudnya melepaskan diri contoh apa? meluapkan diri kayak seperti tempat kayak ini tempat bebas gitu loh, Kak. Oke. Tadi siapa tadi? Mas Farhan. Mas Farhan. Ya. Silakan. Menurut saya healing merupakan sebuah kegiatan yang seperti kayak pergi ke tempat lain untuk Pergi ke tempat beristirahat. lain. Oke. Ya. Pergi ke tempat lain. Nanti satu-satu ya dari Mas Farhan dulu ya. Kemana Mas Farhan? biasa? Seperti tempat seperti yang paling umum. paling favorit ya? Kayak pariwisata, Wisata. tempat pariwisata. Apa? Gunung? Laut? Ya, mungkin di gunung, di pantai gitu. Oke. Terus apa lagi selain itu? Yang sering dikunjungi Mas Farhan? Biasanya saya pergi ke pantai sih. Ke pantai? Iya. Bersama siapa? Sama keluarga mungkin. Keluarga. Ya. Oke. Transport apa ke sana? Biasanya Motoran? ada mobil. Oh, biasa. mobil? Iya. Biasa kan ada teman-teman kita yang motoran menikmati suasana alam ya? Ya. Hawa sejuk dan sebagainya. Mungkin Mas siapa tadi? Mas Ian. Tempat favorit Mas? Tempat favorit seperti ya gunung bisa. Gunung ya? Gunung. Yang paling favorit? Paling favorit biasanya sama pantai sebenarnya. Pantai Ya. apa gunung? Kalau Dua-dua gunung ya? jarang sih. Oke. Lebih ke pantai. Selain ke pantai, ke gunung mana lagi? Lebih ke tempat wisata kayak kolam renang gitu juga. Kolam renang. Atau Oh. taman-taman gitu. Oke, tempat-tempat wisata gitu ya? Ya. Silakan Mas Adi. Kadang saya pergi ke gunung, ke pantai, taman, kolam renang. Jarang. Lebih favorit ke gunung. Oke. Selain itu, Selain masa itu, sama? Ada nggak? Mungkin Mas Adit ada sebuah tempat yang menjadi pembeda dari teman-teman kalian, teman kamu? ke taman. 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 Contoh apa? Taman apa itu? Taman bunga? Taman Jogokali. Jogokali. Oke. Berarti panjenengan ini ya, kamu lebih asik dengan alam gitu ya, menikmati alam ya. Lalu, emang healing itu apa identik dengan lokasi-lokasi yang kalian sebutkan? Selain itu ada nggak? Enggak. Nggak ada. Contoh, misal
kayak di luar kota ada sebuah majelis ilmu atau kajian seperti itu, atau mungkin Solawatan. ya, Solawatan. nah kurang lebih seperti itu. Healing sekalian solawatan dan sebagainya, itu kan juga healing kan? Iya. Ketika kalian berada di lokasi-lokasi yang kalian sebut itu ya, apa yang kalian niatkan dari rumah itu? Semoga selamat. Seneng lah. Kepengen senang? Iya. Bebas. Bebas. Oke. Terus apa lagi? Silahkan. Ingin gimana? Niatnya apa? dari rumah? Niatnya ya tergantung mau healing kemana dulu kan. Ya. Ya kalau Misal gunung. gunung ingin menikmati nikmat yang Allah berikan. Yang Allah beri, Berikan, yang ya. Allah limpahkan ke Iya, kita. kepada kita. Nikmat salah satu apa? Ya nikmat keindahan. Keindahan. Mungkin Sunset bisa, dulu, mungkin ya. kalau boleh saya jelaskan lagi. Maksudnya tadabur alam. Ya, Ya. tadabur alam. Oke. Berarti tadabur alam, Ya. mentadaburi alam, ya, mentadaburi kebesaran Allah, seperti Ya. itu ya. Iya. Lalu, Biasanya bisa melepaskan ke apa namanya, apa? ke masalah kayak Masalah. masalah hidup gitu. Apa yang dialami Mas Farhan apa? Contoh, satu aja. Kayak ya Kuota membuat- habis? Apa? Kuota habis, Enggak, ya kayak nggak gitu. bisa nge-game nih. Ya, kayak gitu. Bisa, oke. Apa contoh apa? Contohnya kayak melepaskan apa namanya, masalah dalam diri bisa lepas gitu. Oh gitu ya, Iya. ketika membaur sama alam gitu ya. bikin membaur sama alam. Iya, oke. Terus kalau misal turun hujan, apa yang kalian lakukan? Biasanya aku neduh ke tempat yang Alam kan outdoor ya, ya berteduh. berteduh di Oke. gubuk atau apa gitu. Oke, iya. Berarti di samping senang-senang ya dengan keluarga, dengan sahabat, kebersamaannya dapat, juga mentadaburi kebesaran Allah. Seperti itu ya. Ya, Oke, siap Mas Farhan, Mas Adit dan siapa ini? Mas Adit sama Mas Ian. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian semakin istiqomah dan mungkin ada motivasi buat teman-teman. selalu bersyukur terhadap ciptaan Allah. Selalu bersyukur terhadap Ciptaan Allah. enggak kaitannya sama healing. Mungkin pesan nama teman-teman Kepoin Genzio. Teman-teman, healing itu bukan hanya senang-senang aja, tapi juga menikmati ciptaan Allah juga kita meluapkan rasa atau senang kita juga gitu. Cukup itu saja. Kebersamaannya dapat, terus Juga juga ya. vertikalnya juga dapat ya. Ya. Kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Subhanahu wa wa taala. ta'ala. Ya, terima kasih banyak. Kepoin Genzio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hebat kompak semua ya. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Asik. Iya. Ini teman-teman dari SMP 20 Negeri 20 Surakarta. Ini masih ada event apa ini? Bazar. Oke. Ya. Ini kerjasama ya? Ya. Saya yang kerjasama. Ini yang buat siapa? Oh, kamu. Ini yang buat siapa? Kamu. Lah kamu buatnya apa? Membuat suasana semakin indah. Iya kan? Semakin rame, asik ya? Iya. Sebentar, ini kan kita dari Kepoin Genzio, ya, program dari televisi TV 10. Nah, kita pengen dengar dari kalian kaitannya sama healing. Pernah healing? Pernah. Pernah healing. Nah, dari kamu dulu. Menurut Mbak Sekar, healing itu apa? Healing itu kayak piknik gitu sama keluarga, happy-happy. Pergi bersama keluarga. Oke. Enjoy. Ya? Enjoy-enjoyan. Enjoy, melepaskan semua penat, ya kan? Terus kalau kamu, Mbak siapa ini? Rara. Mbak? Kedira. Mbak Didira. Kedira. Didira, oke. Menurut kamu apa? Healing itu kayak jalan-jalan, cari Jalan-jalan. udara luar yang sejuk juga gitu. Gitu. Berarti keluar rumah itu sudah juga healing ya? Hah? Kayak ke pantai gitu. Oh, ke pantai. Oke, nanti kita akan tanya satu-satu favoritnya, favorit lokasinya di mana aja ya. Lalu kamu, Mbak siapa? Mbak Balkis. Mbak? Balkis. Mbak Balkis. Ya. Menurut kamu apa? Healing gitu.
Berliburan bersama keluarga. Oke, bersama keluarga. Ya. Terus, oke, bersama keluarga berliburan. Tempat lokasi paling favorit apa? Pantai. Pantai. Ya. Kenapa kok pantai? Ya sejuk. 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 Iya. Masuk pantai sejuk? Iya. Hah? Tapi kan enak suasananya. Oh, lepas gitu ya? Ya, Oke. luas. View-nya lepas gitu ya? Ya. Oke. Terus, kamu bilang sejuk. Emang pantai sejuk? Iya, kalau malam. Oh, Seringnya malam kesananya. oh gitu. Malam berarti Ya. Abang nginep di sana sekalian Ya. dan bermalam di sana bersama Ya. keluarga seperti itu ya? Iya. Lalu, ke lokasi pantai itu naik apa? Apa? Naik apa? Transportasi umum atau Biasanya mobil. naik mobil? Sama keluarga. Oke. Kan ada teman-teman kita motoran ya kan sambil menikmati alam Iya. seperti itu. Tujuan ke pantai apa? Menghibur diri aja. Ya? Menghibur diri. Menghibur diri. Gabut di rumah. Oh, gabut di rumah. Kenapa kok gabut? Ya, bosan di rumah. Oh, bosan di rumah ya. Mungkin kurang ini ya, kurang ada kegiatan di rumah ya. Ya. Biasanya liburan biasa ya, Ya. pas liburan. Tadi Mbak siapa tadi? Mbak Gadira gimana? Lokasi paling favorit apa? Juga pantai. Pantai. Oke. Ke pantai sama siapa? Sama keluarga juga? Keluarga. Ya. Motoran, mobil? Pakai bus biasanya. Oh, pakai sama bus. keluarga besar juga sekali. Oke. Jauh nggak? Lokasi? Jauh. Jauh. Sampai di sana apa yang Mbak Nadira rasakan? Tadi kan menghilangkan penat kan salah satunya. Seru aja, senang. Semua senang. Pernah nggak terlintas kayak gini? Subhanallah ya kan? Ya. Keindahan alam ini ya atas Apalagi. kebesaran ilahi ya kan? Ya. Ciptaannya Allah. Mentadaburi kebesaran Tuhan. Kebesaran Allah. Pernah? terlintas? Pernah. Contoh apa? Yang Mbak Nadira maksudnya mentadaburi alam apa aja? Misal seperti laut, selain laut apa? Suka lihat matahari terbit sama terbenam gitu di pantai. Seperti itu ya. Iya. Oke. Lalu kamu Kalau aku sukanya kayak di pegunungan gitu kan, apa? di pegunungan. Pegunungan. Oh, dataran tinggi. Soalnya bisa buat cuci mata juga. Cuci mata? Iya. Masuk kamar mandi gitu. Iya. Cuci matanya gimana maksudnya? Ya kayak kan indah itu ya. Ya. Suasananya sejuk juga kan. Oke, ya. Indahnya di mana? Indahnya ya kayak di pegunungan, terus awan-awannya gitu kan. Oke, bentar Mbak siapa tadi? Sekar. Mbak Sekar, istilah apa tadi? Cuci mata. Emang dari rumah? Dari rumah? Apa? Maksud apa yang dirasa ketika cuci mata itu? Ya biar seneng aja Ya? kayak ya menghibur diri sama kayak Balkis Oh gitu, tadi. lebih fresh pandangannya, ngelihat apa view-nya gunung, apa hijau-hijau gitu ya. Nah ini dari tadi kanan kiri diem, kita tanya satu-satu. Coba kamu. Nah, ini kalau tanya nama satu-satu, mungkin teman-teman dari TV 10 ada yang melihat. Oh ini namanya Mbak ini, nggak usah kita kasih nggak usah kita tanya namanya ya, langsung aja ya. Healing, apa menurut kamu? Healing itu kayak piknik, tapi itu sekilas kayak menghibur diri juga. Menghibur diri. Tempat favorit apa? Tempat favorit itu pantai. Soalnya pantai itu kalau main ke rumah nenek itu kan biasanya deket sama pantai. Oke. Siap. Kalau kamu? Yang beda dong, masa sama semua menghibur diri? Healing, menurutku healing itu sejuk untuk menghibur diri pas lagi susah atau sedih. Susah. Ya. Susahnya apa? Ya. Banyak tugas? Iya. Ya, banyak tugas ya. Oke, terus setelah itu hari liburan, pas waktu libur, Pas healing. waktu libur iya. Oke. Masalah selesai? Iya. Wah, hebat. Setelah itu hari Seninnya Hari Senin. tambah semangat berarti. Iya. Ini guru-guru lihat tadi. Soalnya sekolah. Oh, lah ya, ketika minggu kan libur kan? Iya. Healing. Ya, kan kesulitan itu mungkin sudah selesai ketika healing. Senin semangat nggak? Semangat. Atau karena- semakin kendor? Enggak. Aduh, Senin, tugasnya semakin banyak. Enggak? Enggak. Oke, ini guru-guru lihat ya. Iya, oke, siap. Kamu, ayo. Enggak apa-apa satu-satu. Healing. Apa menurut kamu? Apa? Menurut kamu healing itu apa? Healing itu refreshing. Fresh. Oke. Refreshing, fresh apa? menghibur diri. Menghibur diri. Sebelumnya belum kehibur? Apa? Sebelumnya belum kehibur? Ya, kehibur. Oke. Kan sama keluarga, sama orang tua, sama kakak adik. Ya, apa ya? Menghibur diri terus
membuat mengistirahatkan otak dari sekolah sih. Mengistirahatkan otak dari Sekolah. sekolah. Tapi sekolah bukan beban kan? Ya kan? Bukan kan? Bukan. Mungkin lebih ditata lagi. Mungkin seperti ini. Semakin semangat dalam belajar ketika belajar di sekolah. Ketika setelah Kepoin Gen Z yuk! Halo Gen Z yang keren dan teman-teman milenial, siap untuk mencari tahu hal-hal menarik bersama kami? Ini dia, Kepoin Gen Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi baca buku di perpustakaan ya. Iya. Ini ruangan kayak gini nih harus benar-benar silent ya. Nggak boleh ada yang berisik ya. Biar kita bisa konsentrasi, fokus, konsentrasi penuh. Ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Perkenalkan nama saya Vira. Vira. Mbak Iya. Vira sama Perkenalkan nama saya Aini. Aini. Iya. Kamu? Perkenalkan nama saya Vira. Ya, Mbak Vira. Mbak Vira dulu coba kalau boleh berbagi dengan teman-teman TV10 di acara Kepoin Gen Z. Ini menurut Mbak Vira healing itu apa sih? Healing itu menurut saya penyembuhan. Penyembuhan. Iya, penyembuhan. Maksudnya penyembuhan? Penyembuhan merefreshing otak. Ya. Gitu ya. Kalau kamu? Menurut saya liburan itu untuk liburan menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Oke. Contoh apa? Kayak banyak pikiran. Banyak pikiran. Kenapa itu banyak pikiran? Banyak tugas? Iya. Iya, banyak tugas. Ini SMP ya? Iya. Oke. Wah, rajin sekali kalian ya. Ini di tengah-tengah teman-teman kan sekarang ini berkembangnya teknologi, kalian masih tetap membaca buku ini luar biasa ya. Iya. Terus kamu coba Sama menghilangkan stres. menghilangkan stres. Iya, oke. Tadi kan banyak tugas. Kalau kamu apa? Contoh apa? Contoh kayak banyak masalah. Banyak masalah. Masalah di mana? Di rumah atau di luar? Pertemanan. Oh, pertemanan. Ya, mungkin ada perbedaan pendapat seperti itu ya. Oke. Lalu menurut kamu ganti ya. Tadi kan mungkin karena mikrofonnya di sini. Menurut kamu healing ya. Kita berbicara healing. Tempat favorit kamu apa? Lokasi itu? Bali. Iya. Di Bali apa? Identik dengan apa itu? Budayanya? Ya. Budayanya gitu ya. Terus juga apa lagi? Kenapa kamu ke Bali? Selain ini nilai budayanya, setelah itu apa lagi? Liburan Oke, kemana? Di Bali itu kemana? ke pantai Melasti. Oh, berarti pantai ya. Berarti kamu lebih suka pantai daripada pegunungan itu? Enggak? Ke pantai. Oh, suka pantai. Kenapa di pantai? Ya, bagus aja. Bagus saja gitu, lepas gitu ya. Ya, View-nya. Oke. Bersama siapa? Keluarga berarti. keluarga. Lumayan jauh loh ke Bali. Naik apa itu? Mobil. Oh, mobil pribadi. Iya. Luar biasa. Berapa jarak tempuh berapa? Berapa ya? Lupa. Oh, lupa. Sering ya ke Bali berarti ya? Enggak, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Berarti selain ke Bali, healing kemana aja? Malang. Malang. Oke. Malang dataran tinggi itu. Ya. Gunung berarti. Oke, tempatnya sejuk ya berarti. Pantai, ya terkadang kan terik matahari kan. Terus kalau gunung sejuk, lebih condong kemana? Tempat paling favorit? Gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Setelah di pantai, lokasi ini, pernah nggak kepikiran, ini keindahan seperti ini nih, tak lain dan tak bukan ini ciptaan dari Allah Ta'ala, mentadaburi alam. Pernah seperti itu? Ya. Ya, contoh apa selain ini laut? Kamu melihat apa aja ketika di pantai itu? Keindahan alam ciptaan Allah Ta'ala.
Oh ya, coba ini apa? Siapa tadi? Mbak siapa? Mbak Aini. Mbak Aini. Oke, masih malu-malu ini, masih di Mbak Aini apa Mbak Aini? Tempat favorit kamu? Ke desa. Ya? Desa. Ke desa. Oke. Suasananya masih alami ya itu ya. Ya. Oke, tempat siapa itu? Nenek. Ini. Di situ selain silaturahmi, apa Mbak Aini lakukan di situ? Main ke tempat Main. saudara. Main tempat saudara, Iya. ya. Kan membawa bersama keluarga di situ ya, menikmati keindahan alam. Juga melihat keindahan alam ini terlintas bahwasanya ini adalah keagungan kebesaran Allah Taala, gitu. Mentadabur alam. Pernah? Pernah? Oke, seperti itu. Apa ketika di desa itu yang Mbak ini tadaburi itu keindahan ciptaan Allah ini apa? Alam. Banyak pohon. Pohon. Ya. Pohon apa itu? Pohon apa ya? Pohon mangga. Pohon mangga. Suka mangga? Kah? Suka. Di jus atau matang? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti healing itu bukan hanya senang-senang aja ya. Ya. Tapi ada silaturahminya, ya kan? Ada tadabbur alamnya juga. Iya. Seperti itu. Lalu silakan. Tempat favorit apa? Kalau tempat favorit pegunungan sih. Pegunungan. Iya. Kenapa pegunungan? Karena indah aja gitu, udaranya sejuk. Indah. Iya. Oke. Lebih indah mana sama gadget? Sebenarnya gimana ya? Kalau dilihat dari Tergantung secara langsung, ya maksudnya kayak kan kalau di gadget kan cuma bisa dilihat di HP gitu kan. Indah secara langsung sih, langsung Oke. lihat gitu. Oke, dari gadget juga bisa melihat pegunungan dan lain-lain gitu. Iya. Ya, gitu. Tapi kalau ketika kita melihat gunung langsung itu kan ada udara sejuk. Iya, ya, kerasa. banyak manfaatnya seperti itu ya. Iya. Ya, menyatu dengan alam. Kesan ketika kamu healing ya. Tadi kemana ke apa ini? Pegunungan. Pegunungan. Iya. Apa itu? Yang kamu ambil apa itu? Kesannya apa di situ? Ketika kamu berada di gunung. Apa ya? Sejuk, terus bisa merefresh otak gitu. Oke. Apa? Kayak kalian ke perpustakaan gini ya? Ini kan juga termasuk healing kan? Iya. Betul nggak? Iya. Ini kan kalian juga karena sebuah hobi, bukan hanya hiking aja ya, Iya. terus bukan hanya di pantai aja berenang dan lain-lain, tapi ini kan sebuah hobi juga membaca, ini kan juga banyak manfaatnya juga. Iya. Mungkin kalian bisa motivasi ke teman-teman bahwa saya healing itu bukan hanya ke gunung, pegunungan sama pantai aja, tempat wisata aja, tapi seperti ini juga healing. Iya. Mungkin bisa kasih motivasi ke teman-teman, silahkan. Motivasinya apa ya? Karena kan menurut teman-teman kita, menurut teman-teman di luar sana itu healing itu ya identik sama wisata. Padahal seperti ini juga healing, ya kan? Iya. Oke. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat. Iya. Kepoin Genzi yuk. Sahabat, di akhir zaman ini khususnya dari teman-teman Genzi tidak asing lagi dengan istilah healing, dan kita sudah mendengarkan dari mereka pendapat dari mereka terkait dengan healing. Nah, mungkin sahabat Kepoin Genzi juga ada pendapat yang berbeda dan kalian juga sering healing ya. Tapi kita harus pahami sahabat bahwasanya healing ini bukan hanya sekedar ya euforia semata, bukan hanya sekedar kesenangan-kesenangan sesaat, bukan hanya sekedar keluar bertamasya ya, tidak ada tujuan dan maksud, tidak seperti itu. Karena dalam memaknai healing ini memang luas. Salah satunya adalah ketika kita sudah banyak beban pikir, ketika kita healing bersama keluarga, entah itu ke gunung, entah itu ke laut, tujuannya apa? Tujuannya mentadaburi alam, merenungi di setiap kebesaran Tuhan. Ketika kita merenungi, hati kita semakin dilembutkan. Nah, setelah itu juga pikir kita semakin ketika kita melihat kebesaran Tuhan, semakin pikiran kita ditenangkan, semakin pikiran kita di-freshkan. Dan healing itu bukan hanya ke lokasi seperti gunung atau mungkin ke pantai, bukan hanya sekedar itu aja. Kita menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu, silaturahmi, bahkan ketika bekerja, ya, itu juga salah satu healing. Jadi sahabat, dalam memaknai healing, salah satunya adalah tujuannya menenangkan pikir dan menghilangkan penat.
Saksikan Kepoin Genzio di episode selanjutnya bersama saya Azmi Asegaf hanya di TV10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.